Abrohah adalah seorang pemimpin dari Yaman. Ia merasa iri dengan kota Mekah yang sepanjang waktu banyak orang berdatangan dan berziarah. Ia bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa bala tentara pasukan bergajah. Namun Allah sang pemilik Ka'bah melindungi Ka'bah dengan mengirim burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Inilah kisah selanjutnya, pasukan bergajah dan burung ababil. Aku adalah Abrohah, penguasa Yaman yang sangat berkuasa. Aku bisa berbuat sesuka hati dan semauku. Siapapun yang berani melawanku, maka nyawalah taruhannya. Pengawal, bagaimana keadaan kota Yaman? Apakah yang mengunjungi kota ini semakin ramai? Mohon maaf Raja, sepertinya semakin kesini semakin sedikit saja yang datang Raja. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang kurang dengan negeri ini? Karena ada satu kota yang orang lebih tertarik untuk datang ke sana, yaitu kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Apa? Ka'bah? Apa hebatnya bangunan kota kecil itu? Mereka datang bukan sekedar untuk main-main wahai raja, tapi juga untuk beribadah menjalankan tawaf seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dari nabi-nabi sebelumnya. Bukankah kita juga sudah membangun tempat ibadah yang megah, berhiaskan permata, berlantaikan permadani? Kalau soal itu kami juga tidak tahu raja. Kalau begitu, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Siapkan 10.000 pasukan, lengkap dengan pasukan bergajah. Kita akan robohkan Ka'bah itu, agar orang-orang sudah tidak berkunjung lagi ke sana. Apakah ini tidak cukup berbahaya wahai raja? Aku yang paling berkuasa di sini. Apakah kalian bersedia membantuku untuk menghancurkan Ka'bah di kota Mekah? Ya, kami siap Raja. Namun di sisi lain, setelah penduduk Makkah mendengar berita akan adanya penyerangan yang dilakukan Raja Abrohah, keadaan kota Mekah mencekam. Semua orang diliputi rasa takut. Semua orang berlarian untuk sesegera mungkin meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan diri. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang wahai pemimpin Makkah? Tenanglah dan bersabarlah wahai penduduk Mekah. Jangan takut, Allah akan melindungi Ka'bah. Tapi pasukan Abraha sangat kuat. Mereka membawa 10.000 pasukan dengan pasukan gajah yang sangat kuat. Kita harus percaya kepada Allah dan berdoa agar Dia melindungi kita. Di tengah-tengah perbincangan antara Abdul Muttalib dengan penduduk Mekah, tiba-tiba Abrohah dan para pengawalnya datang dengan diliputi rasa kebencian dan amarah terhadap Abdul Muttalib selaku pemimpin Makkah.
semua harus tunduk dan patuh kepadaku. Seumur hidupku memerangi suatu kaum, pasti mereka meminta belas kasih dan memohon ampun kepadaku untuk tidak memerangi mereka. Tapi kenapa tidak denganmu? Aku tidak akan meminta belas kasih sedikit pun padamu. Kalaupun aku harus meminta, aku hanya ingin engkau mengembalikan ternak-ternakku yang kalian curi. Dalam keadaan aku yang akan menghancurkan Ka'bah, engkau masih memikirkan ternak-ternakmu, wahai pemimpin Mekah. Untuk urusan Mekah dan Ka'bah, aku akan serahkan urusan ini kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Kalau begitu, cukuplah sampai di sini perbincangan kita. Jangan pernah kau sesali dengan apa yang kau ucapkan. Maka bersiap-siap semuanya untuk merasakan akibatnya. Wahai Tuhan pemilik Ka'bah, ini adalah rumahmu dan kami hanya pelayanmu dan hanya berlindung kepadamu. Hari ini kupasrahkan semuanya kepadamu. Tak ada lagi yang bisa kuperbuat selain berharap pertolonganmu. Dan benar saja, Abraha sudah mempersiapkan diri dengan 10.000 pasukan lengkap dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah utus bala tentara berupa burung ababil dengan membawa batu-batu dari neraka untuk meluluhlantahkan seluruh pasukan bergajah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? ألم يجعل كيدهم في تضليل Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong ترميهم بحجارة من سجيل yang melempari mereka dengan batu
dari tanah liat yang dibakar. فجعلهم كعصف مأكول Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.